Konsistensi Toyota di mobil hybrid itu memang udah terkenal lama banget teman-teman. Dari Toyota Prius mereka udah asik main sendiri. Dan sekarang mereka bermain di kelas atau di pasar yang lebih panas, yaitu medium SUV di Indonesia. Mobilnya mobil ini teman-teman, Toyota Yaris Cross Hybrid. Mobil yang secara umum menantang banyak sekali rival-rivalnya, tapi hanya dia yang bermain dengan hybrid yang serius. Tapi apakah dengan teknologinya itu membuat dia menjadi mobil yang terbaik? Yes teman-teman, pasar medium SUV memang lagi panas-panasnya. Mobil ini hadir menantang banyak sekali rival-rival di kelasnya. Dari Cina ada, dari Jepang ada, Korea Selatan ada. Jadi memang pasar di kompetitornya itu ramai sekali. Tapi dia punya salah satu andalannya dan yang nggak punya di merek-merek lain, di mobil-mobil lain, yaitu hybrid. Hybridnya yang mapan teman-teman, hybrid yang bisa dibilang medium tingkatannya, paralel hybrid yang memang hybrid beneran. Nggak cuman kayak Suzuki Grand Vitara yang mild hybrid aja. Jadi secara umum mobil ini memang lebih canggih secara teknologinya. Tapi biar kata dia pakai teknologi yang canggih, nggak ngebuat harganya otomatis melonjak tinggi banget gitu ya. Dia dijual kalau yang varian hybridnya mulai dari 440 jutaan. Walaupun ini tipe termahalnya harganya agak naik sedikit, tapi dengan harga 440 juta udah bisa dapet mobil hybrid. Kalau kita bandingkan dengan hybrid lain, yaitu Suzuki Grand Vitara, memang harganya terpaut 80-90 jutaan lebih mahal. Tapi ini hybrid yang sesungguhnya, teman-teman. Sementara kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain di kelasnya, yang beragam banget, yang campuran, mobil ini diplot di kelas yang menengah nih. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Yang paling murah di tipe termurahnya ada Hyundai Creta. Sementara yang paling mahal di tipe termahalnya ada Honda HR-V RS. Jadi harganya tergolong kompetitif. Soal tampilannya atau tampangnya, pastinya kalian udah ngelihat dari lama teman-teman. Karena mobil ini memang udah launching beberapa bulan lalu. Dan saya sengaja membawa kalian ke belakang sini karena ini adalah bagian yang paling saya suka dari mobil ini. Depannya, sampingnya itu mirip kayak Toyota Corolla Cross. Tapi kalau dari belakang sini memang agak mirip Toyota RAV4 tapi dengan identitasnya sendiri nih. Ikonik, cakep, apalagi dengan tambahan dari GR Aero Package nih, ngebuatnya tampil semakin sporty. Bicara desain memang soal selera dan sangat subjektif. Tapi yang bisa kita ukur adalah dari dimensinya. Yaris Cross Hybrid ini hadir dengan ukuran yang ternyata sedikit lebih kecil dibandingkan kompetitornya, khususnya untuk urusan panjang dan lebarnya. Kalau untuk urusan tinggi, Honda HR-V jadi yang paling ceper. Tapi perlu diingat, selisih ukuran SUV di kelas ini tuh nggak sampai 100 mm alias 10 cm. Jadi nggak terlalu signifikan lah ya. Lagi-lagi, tampak belakang mobil ini menurut kami jadi sudut yang paling keren dan paling fotogenik. Apalagi ketika mau nyombong ke orang lain kalau bagasinya bisa dibuka secara elektrik. Tentu mobil ini makin kelihatan menarik dari belakang. Soal akomodasinya, bagasi Yaris Cross ini tergolong cukup besar dan bisa diekspansi dengan menurunkan lantainya. Dan ada pula partisi sampai jaring pengaman kayak gini nih. Cocok lah buat road trip bareng keluarga. Saya masih ingat teman-teman, pertama kali mereview mobil ini atau berkencan dengan mobil ini, saya tuh antusias banget dengan interiornya. Karena kapan lagi coba Toyota ngasih kita medium SUV yang pakai panoramic roof, fiturnya lengkap, kualitas kabinnya oke lah kelihatannya ya. Terus joknya juga empuk, fasilitasnya juga banyak. Kapan lagi coba? Ya di Yaris Cross Hybrid ini teman-teman, di tipe termahalnya. Lengkap banget, panoramic roof ada, head unitnya canggih dan juga lengkap, ada Apple CarPlay, Android Auto ada. Pengaturan AC-nya ya agak mirip sama Race dan konfigurasi dashboardnya sebenarnya agak mirip sama kepunyaannya Race. Tapi hadirnya detail-detail mobil ini tuh bikin auranya memang meningkat. Walaupun harus diakui ada banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk urusan build quality dan materialnya. Kayak gini nih, ini tuh plastiknya nggak solid gitu. Terus juga buka tutup pintunya suaranya agak keras dan yang kelihatan nggak mahal gitu. Terus ya banyak hal yang rasanya masih perlu jadi peningkatan untuk Toyota di mobil ini nih. Dan ya walaupun nyaman duduk di belakang sini, sekarang kita harus pindah ke depan untuk saya ceritakan gimana sih rasa berkendara dari
Toyota Yaris Cross Hybrid ini, khususnya di rute harian di perkotaan. Let's go! Kami sebenarnya udah berapa kali ngetes Toyota Yaris Cross Hybrid ini teman-teman. Saya ingat pertama kali ngetes di Toyota Driving Experience, area tertutup kayak gitu. Lalu kami juga diundang sama Toyota untuk media drive di Jawa Timur, di pegunungan. Dan iya, semakin lama kami ngetes mobil ini, dan semakin kelihatan mobil ini tuh menarik banget. Bahkan di pengetesan harian seperti ini, ya ini adalah rute terbaiknya untuk mengetes mobil ini. Ngomongin posisi berkendaranya, ini adalah posisi yang nyaman teman-teman. Ini joknya yang tadi saya bilang ya, joknya empuk dan enak buat berkendara jarak jauh. Terus juga posisi berkendaranya fleksibel, bisa diatur naik turun, maju mundur, setirnya pun demikian. Bahkan jok supir ini dibekali dengan pengaturan yang elektrik. Jadi ya dibandingkan kompetitornya, dia bisa lebih bicara banyak lah. Cuma ada hal yang mengganggu yang saya rasakan, saya temukan ketika mengetes mobil ini dalam rute yang lebih beragam teman-teman. Yang pertama yaitu ada suara rattle, yang suara kayak berisik dari interior gitu ya, yang kalau kita ngeliatin jalan jelek atau jalan kurang mulus, ya tiba-tiba dia bisa bersuara gitu. Khususnya dari sini nih, dari ada potongan bodi tipis plastik di tengah-tengah sini yang buat cover sebenarnya, yang menurut saya ini agak ganggu nih suaranya ketika kita ngeliatin jalan yang rusak. Selain itu teman-teman, dari tadi kita berkendara mungkin pakai mode yang elektrik gitu ya, yang notabene nggak ada suara mesin sama sekali. Tapi ketika kita gaspol, tuh suara mesinnya akan nongol. Dan ketika mesinnya ini bekerja di raungan-raungan tertentu atau di putaran yang tinggi, suaranya masih tembus ke dalam kabin. Jadi kita bisa merasakan kontrasnya tuh antara ya dia berjalan pakai mesin yang motor listriknya aja, EV mode, atau ketika mesin bensinnya bekerja. Dan itu suaranya menurut saya agak mengganggu sih. Nih, setidaknya kalau kita ngetes Innova Zen X Hybrid itu masih lebih baik secara peredaman suara, secara firewall-nya, dan ya lebih menyenangkan dipakai di berkendara harian. Hal lain yang juga cukup mengganjal adalah dari bobot setirnya yang terasa kurang ringan. Hal ini bikin kita perlu mengeluarkan tenaga lebih saat meliak-liuk di parkiran atau saat jalan pelan. Di sisi lain, setir yang berbobot ini membuat kita percaya diri saat bermanuver atau melaju kencang di jalan bebas hambatan. Handling mobil ini juga terasa meyakinkan lantaran bobotnya yang berpusat di bawah. Nah, untuk bandingannya, mobil ini terasa ada di tengah-tengah antara kereta dan HR-V. Shocknya masih tergolong empuk untuk meredam jalan, tapi tidak terlalu cepat reboundnya. Yaris Cross ini juga ada feel kakunya saat menikung, tapi rasanya nggak sesporty HR-V. Ya, racikan Toyota memang mengarah kepada mobil all-round atau diset pas buat segala kondisi. Hal lain yang bikin saya penasaran untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang adalah dari mesinnya teman-teman. Membaca spesifikasinya, mobil ini pakai mesin 2NR VE, which is mesin yang sama dengan kepunyaannya Avanza. Tapi ini karena di sistem hybrid jadinya kodenya bertambah panjang, yaitu 2NR VEX. Ya, kami nggak menyangka mesin ini sangat potensial teman-teman. Mesin yang sejatinya adalah mesin yang tangguh, dipakai sehari-hari, terkenal gitu ya. Mesin Avanza itu badak banget, tapi juga punya potensi untuk menjadi mesin yang canggih, punya potensi untuk menjadi mesin yang pintar dan mesin yang efisien dengan teknologi hybridnya. Kombinasi antara mesin bensin yang tangguh dan juga motor listrik yang canggih ini ngebuat mobil ini sangat-sangat asik teman-teman. Akseleratif ditarikan bawah, khasnya motor listrik gitu ya, torki, jambak torsinya kerasanya. Jadi kalau kita mau launch, mobil ini sanggup untuk ngasih kita tenaga yang kita butuhkan. Sementara ditarikan tengah ke atasnya pun, nih kita pakai sekarang ke drive mode, kita pindah ke power. Wow, lagi-lagi kombinasi antara mesin bensin dan motor listrik yang paralel bekerjanya untuk mobil ini membuat tenaga yang cukup untuk memberikan kita senyuman teman-teman. Karena ini adalah mesin yang bertenaga. Cuma ya ketika mesin bensinnya sering menyala, kita sering bejek gasnya dalam-dalam, ya artinya bensinnya lebih sering terpakai dan mungkin itu mengurangi keiritannya.
Tahan, jangan dulu anggap mobil ini boros ketika kami bilang berkurang iritnya. Nyatanya, kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang bertenaga ini bikin Yaris Cross Hybrid super duper irit. Kami sempat mengetes mobil ini berkali-kali untuk membuktikan iritnya, dan ternyata memang irit banget. Di rute harian di perkotaan, dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, Yaris Cross Hybrid ini bisa tembus 29,4 km per liter. Wow, hampir sama dengan motor 250 cc. Sementara di rute tol, dengan intensitas mesin bensin yang lebih sering bekerja, Yaris Cross Hybrid ini dapat di angka 22,3 km per liter. Setelah kita ngebahas mobil ini, mari kita rangkum juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama dari sektor mesin, teman-teman. Ini adalah mesin yang bertenaga, akseleratif, dan yang paling penting, hemat bahan bakar. Iritnya nggak masuk akal. Kelebihan kedua datang dari value for money, teman-teman. Dengan harga jualnya, mobil ini hadir dengan hybrid, Toyota Safety Sense atau TSS, dan fitur yang lengkap banget. Dan jangan lupakan, ini adalah Toyota, teman-teman, yang jaringannya besar banget. Dan kelebihan terakhirnya datang dari harga jual ya, teman-teman. Selain value for money sangat baik, mobil ini dijual dengan harga hanya 440 jutaan. Untuk tipe hybridnya ya, mulai dari 440. Dan harga segitu artinya beririsan dengan tipe-tipe termahal kompetitornya. Yang artinya juga mobil ini, ya dengan harga segitu dapat mobil hybrid, ini oke lah ya. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari feel berkendaranya sebenarnya enak nih, teman-teman. Tapi sayang, ini rasa bobot setirnya tuh agak terlalu berat nih. Mungkin profil bannya bisa lebih dikecilkan kali ya. Atau ya Toyota ngasih EPS yang lebih kuat nih supaya power steeringnya lebih ringan. Yang kedua, kekurangannya datang dari kekedapan kabinnya, teman-teman. Yang nggak sebaik Hyundai Creta kalau di kompetitornya. Mobil ini juga hadir dengan aura atau build quality kabin yang kurang diperhatikan dengan sempurna. Sehingga ya kalau kita ngelewatin jalan yang jelek, ada suara rattle atau suara bunyi-bunyi dari interiornya nih. Dari sini, ataupun ya ini suara tuh, tutup pintunya keras banget. Nah teman-teman, kekurangan terakhirnya datang dari fitur-fiturnya yang udah keren sih. Tapi sayang kualitasnya kok agak kurang. Kayak tadi kamera mundur, itu resolusinya harus dibilang jelek banget ya. Terus ini nih, material yang dipakai itu, ini mobil harganya 40 juta loh, hampir setengah miliar. Tapi banyak part-part yang dipakai itu plastiknya keras-keras dan agak kurang rapi nih pemasangannya. Sayang ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta dengan teknologi yang dibawanya, jelas Yaris Cross Hybrid ini jadi primadona di kelasnya. Apalagi harga jualnya yang sangat kompetitif membuat rival-rivalnya harus putar otak dan siapkan berbagai peluru untuk melawan. Cuma mobil ini bukan tanpa celah. Beberapa hal masih bisa ditingkatkan untuk membuatnya lebih sempurna lagi. Khususnya di bagian build quality dan material yang digunakan. Kalau hal tersebut sudah dibenahi, bukan tidak mungkin Yaris Cross Hybrid ini jadi mobil terbaik di kelasnya. Iya teman-teman, hadirnya Toyota Yaris Cross Hybrid ini membuat pasar semakin seru, semakin panas, dan juga secara nggak langsung membuat harganya semakin kompetitif nih. Karena ya dengan harga 410 jutaan, mobil ini hadir dengan mobil hybrid, dan secara nggak langsung ngebuat kompetitornya terasa agak overpriced dikit nih. Menurut kami setidaknya demikian teman-teman ulasannya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya Selamat, saya Steve dan bye-bye.